Ya, lalu mengapa Islam dikafani? Apakah kalian orang Yahudi? Oke, saya jawab pertanyaan dari ibu ini. Ya, ya susah juga ya yang namanya kalau ajarannya itu adalah imani saja. Nah, umat Islam kenapa kalau seandainya ada yang meninggal itu dikafani? Ya, itu adalah sebuah tindakan untuk memuliakan atau pembersihan bagi orang-orang yang sudah meninggal. Ya, dan itu eh, apa namanya kita mengikuti sunnah yang apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, kita ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, nah, sekarang saya balikin tanya. Ya, bukan berarti kita itu orang orang Yahudi segala macam. Kita ngelihat sesuatu hal yang baik, ya, sesuatu hal yang baik dan bagus, ya, dan apa yang Rasulullah ajarkan kita ikuti. Itu sebenarnya yang tepat. Ya. Sekarang saya tanya, kenapa ya orang Kristen itu tidak mengkafani, bahkan didandanin yang perempuan, dipakein baju pengantin atau gaun atau segala macam, dipakein jas yang laki-laki, pakein dasi, dipakein sepatu, sarung tangan, ya apa ya? Itu tradisi apa? Saya tuh selalu tanya itu tradisi apa? Itu tuh nggak ada yang mau jawab. Kenapa diikuti itu tradisi? Itu tradisi Barat. Tradisi Barat, ya, yang apa namanya, yang kalian ikuti, yang kok Yesus itu mengikuti tradisi Yahudi. Anda mengatakan bahwa kita ini bukan orang Yahudi, ya kan? Tapi apa yang diteladani oleh Yesus kalian tidak ikuti. Tapi apa namanya adat istiadatnya orang Barat atau yang lain diikuti. Seperti halnya Bible tidak menuliskan berapa tanggal lahirnya Yesus. Tanggal 25 Desember. Dan tidak mengajarkan itu adanya Natal. Anda mengikuti tradisi apa? Ini yang orang yang kedua nih. Jadi ini ada orang yang kedua, ya kan, menyinggung Islam. Ya. Uh, di Bible itu sendiri tidak disebutkan atau tidak tertulis atau tidak dianjurkan adanya Natal. Kenapa Anda ikuti? Ikutin tradisi apa? Giliran tradisi Barat kamu ikutin. Giliran apa yang diteladani Yesus kalian tidak ikuti. Ya. Jadi kalau seandainya mau berkomen, hati-hati. Hati-hati. Kejebak sendiri sama omonganmu dan kejebak sendiri sama Bible-mu sendiri. Ya. Nah, saya akan kasih beberapa contoh apa tradisi-tradisi apa yang akhirnya kalian ikuti. Contoh Paskah. Apa itu Paskahnya Yahudi pada saat Yesus yang merayakan Paskah itu? Ya, itu waktu itu adanya karena keluarnya Israel dari Mesir. Nah, sekarang Paskah yang sekarang ini yang memperingati kematian Yesus. Korelasinya apa? Kenapa Paskah juga? Oh, itu ada kaitannya dengan perjanjian lama. Oh, itu. Nah, sekarang lu mau ikutin. Sekarang lu mau ambil itu tradisi. Ya. Jadi mengambil tradisinya sesuai dengan apa yang kamu inginkan saja. Tapi apa yang diteladani sama Yesus, kamu tidak ikuti. Seperti video sebelumnya saya katakan, Yesus disunat, kalian tidak. Yesus berpuasa, memang ada Katolik berpuasa, ya. Protestan adakah? Tidak. Ya, berdoa sujud menyembah wajahnya hingga sampai ke tanah. Hah? Apakah kalian melakukan itu? Tidak. Yesus tidak memakan babi. Apakah kalian tidak makan babi? Coba yang mana yang Anda teladani? Jangan bilangnya kita mengikuti ajaran-ajaran yang Yesus berikan, yaitu ajaran kasih. Jangan ajaran kasih semua. Saya bilang semua agama itu mengajarkan ajaran kasih. Tergantung dari personalnya. Ya. Personalnya itu mau melakukan ajaran kasih atau enggak. Nah, disinilah yang harus kita telaah. Ya.
pada saat Anda menyinggung bahwa apakah orang Islam orang Yahudi? Kenapa kok dikafanin? Kenapa dipocongin? Kan begitu. Karena itu saya jawab, karena itu adalah sesuai dengan sunnah yang diberikan oleh Rasulullah. Kita mengikuti sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu memuliakan dan pembersihan untuk orang yang sudah meninggal. Ya, lebih karena kita kembali awalnya hidup bagaimana, tidak ada apa-apa, ya kita kembali seperti semula, kan begitu. Nah, inilah poin penting yang dilakukan oleh umat Islam. Mengikuti teladan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalian, apa yang kalian ikuti? Ya. Natal, tradisi barat Anda ikuti. Tidak disunat, ya kan? Aturan dari Paulus Anda ikuti. Terus tidak berpuasa Anda ikuti. Tidak dikafani Anda jalani. Tidak dikafani loh. Tapi pada saat Yesus dikafani Anda tidak ikuti. Pada saat Yesus disunat Anda tidak ikuti. Pada saat Yesus berpuasa Anda tidak ikuti. Pada saat Yesus tidak makan pada saat Yesus makan babi Anda ikut tidak ikuti. Ya, jadi intinya kalian itu sesuai dengan apa yang diinginkan saja. Ya. Sesuatu yang diajarkan bukan dari Yesus itu sendiri. Bukan. Seperti Paulus katakan, ya, di Galatia 5 ayat 2, ya kan. Di situ pun Paulus juga berkata, ini aku Paulus, ya kan, aku mengatakan, ya, jikalau engkau bersunat, ya, Kristus tidak akan berguna bagimu, kan begitu, ya. Paulus sendiri sudah mengklaim bahwa dirinya itu yang menyatakan nggak boleh sunat. Jadi sebenarnya kalian ini mengikuti tradisi siapa? Mengikuti teladan siapa? Ya. Teladan Yesus? Saya rasa enggak. Apa yang dilakukan Yesus kalian tidak ikuti. Ya. Kenapa saya masuk Islam? Karena saya berusaha untuk mengikuti teladan-teladan nabi-nabi terdahulu. Termasuk Yesus. Dan yang melengkapi itu adalah baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan sunnah-sunnah yang diberikan oleh Rasulullah kita ikuti, kita jalanin. Alhamdulillah kita masih bisa menjalani. Itu namanya kita mengikuti teladan. Ya. Jadi kalau seandainya mau mengklaim atau mau menilai Islam, mikir dulu, hati-hati. Terjebak sama omonganmu sendiri, terjebak sama argumenmu sendiri, akhirnya ya istilahnya bunuh diri. Ya, masih banyak ayat-ayat yang saya harus sebutkan bahwa kalian itu tidak mengikuti apa yang Yesus teladani. Sekali lagi, kalau Anda menganggap bahwa Anda bukan Yahudi, jadi tidak mengikuti tradisi Yahudi, ngapain ngambil perjanjian lama? Ngapain juga ya ngambil ada beberapa yang dilakukan oleh Yahudi, ya. Tapi Anda mengikuti siapa? Anda mengikuti ajaran-ajaran yang seperti Paulus katakan, ya. Dan tradisi Barat yang Anda ikuti. Oke? Ya mungkin ini menjadi bahan pencerahan juga buat teman-teman Muslim supaya paham akan isi Bible, ya. Supaya tahu pada saat ketemu misionaris Anda bisa menjawab, ya, dan Anda bisa mematahkan, dan ini adalah untuk mencegah adanya upaya-upaya pemurtadan. Terima kasih. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.